sepertiga Al-Quran. Iya, Wisnu tahu nggak surat apa Apa ya? Aku penasaran jadi ini. Nah, itu adalah surat Al-Ikhlas. Oh, surat Al-Ikhlas. Yes. Dan kenapa Masya sih Allah. dibahas, kenapa sepertiga Al-Quran? Langsung aja kita saksikan tayangannya berikut ini. Keajaiban surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Pemirsa, kita pasti sering mendengar, bahkan membaca surat pendek ini. Ya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ialah surat ke-112 dalam Al-Quran dengan fadilah atau keutamaan yang belum banyak diketahui oleh sebagian umat Islam. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala bentuk penyekutuan kepadanya. Lalu, seperti apakah keajaiban surat Al-Ikhlas jika kita membacanya? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkan untuk Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lalu Allah menjadikan surat-surat Al-Ikhlas menjadi 1 bagian dari 3 bagian tadi. Al-Majiri berkata, maknanya adalah Al-Quran itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu menerangkan kisah-kisah, kedua menerangkan mengenai hukum-hukum, dan yang ketiga menerangkan sifat-sifat Allah. Dan surat-surat Al-Ikhlas sendiri berisi pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, surat ini disebut sepertiga Al-Quran dari bagian yang ada. Nah pemirsa, terdapat 2 keutamaan yang bisa kita raih jika kita membaca surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang pertama adalah, jika kita membaca surat Al-Ikhlas, maka hal ini menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada seorang budak. Dalam sholatnya bersama-sama sahabatnya, budak ini biasanya sering mengakhiri bacaan suratnya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika para sahabatnya kembali, mereka menceritakan hal ini pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, tanyakan padanya, kenapa dia melakukan seperti itu? Dia pun menjawab, surat ini berisi sifat Ar-Rahman, oleh karena itu aku senang membacanya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari 7375 dan Muslim 813. Maksudnya dari hadis tersebut adalah bahwa sebab kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang tersebut adalah karena kecintaan orang tadi pada surat Al-Ikhlas. Karena dari perkataan tadi menunjukkan bahwa dia menyukai sifat Rabb-nya, dan ini menunjukkan kebenaran iktikadnya atau keyakinannya terhadap Rabb-nya. Dijelaskan dalam Fathul Bari 20.443. Keutamaan yang kedua adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim 1922. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada umatnya, siapakah di antara kalian yang dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat atau sekitar 2-3 menit? Namun tidak ada seorang pun dari sahabatnya yang menjawab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa mustahil untuk menghatamkan Al-Quran begitu cepat. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkat tangannya, menyatakan kesanggupan. Ali bin Abi Thalib pun membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Ali bin Abi Thalib benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pahalanya sama dengan membaca 10 juz atau sepertiga Al-Quran.
Dalam riwayat lain juga dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ketika itu ada seorang laki-laki yang mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Pada pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari 6643. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pahala membaca surat ini adalah dilipat gandakan seukuran membaca sepertiga Al-Quran tanpa ada kelipatan. Dari Syarh Sahih Muslim 3/165. Lalu pemirsa, ada sebagian orang yang meyakini jika surat Al-Ikhlas bisa menggantikan sepertiga Al-Quran. Apakah itu berarti jika seseorang membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka ia sudah sama dengan membaca satu Al-Quran 30 juz? Jawabnya adalah tidak. Ya, karena ada suatu kaedah, yaitu sesuatu yang bernilai sama belum tentu bisa menggantikan. Maka seperti itulah surat Al-Ikhlas. Surat ini sama dengan sepertiga Al-Quran, namun tidak bisa menggantikan Al-Quran. Seperti salah satu contohnya adalah apabila seseorang mengulangi surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dalam sholat, maka itu tidak mungkin bisa menggantikan surat Al-Fatihah, karena membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka disimpulkan bahwa surat Al-Ikhlas tidak mencukupi atau tidak bisa menggantikan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas hanya bernilai sama dengan sepertiganya. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa hal mengenai keajaiban surat Al-Ikhlas. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, ini satu yang terekam ke aku ya, bahwa segala sesuatu itu yang dibilang pahalanya misalnya sama, bukan berarti bisa menggantikan. Jadi kalau pengen mau hataman, bukan berarti baca Al-Ikhlas aja 4 kali udah hatam gitu. Jadi bukan berarti itu bisa menggantikan, walaupun bisa pahalanya bernilainya sama. Benar banget ya, tadi memang ada hadis-hadisnya ya, di mana memang ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, mau bisa nggak baca Al-Quran itu semalam itu sepertiga Al-Quran gitu. Terus para sahabat bertanya, gimana caranya semalam aja kita bisa membaca sepertiga Al-Quran? Ternyata hanya membacakan Qul huwallahu ahad itu, maksudnya Al-Ikhlas itu ya. Satu hal lagi tadi ya, ada pernah juga Rasulullah pernah mengirimkan para sahabat ke seorang budak ya. Seorang budak itu membaca surat itu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas gitu. Akhirnya ini ditanyakan kepada ditanyakan kepada si budak tersebut, kenapa sih membaca surat Al-Ikhlas? Katanya bahwa di surat Al-Ikhlas itu bersih sifat Ar-Rahman. Artinya akhirnya ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akhirnya bilang bahwa Allah juga mencintai budak tersebut. Masya Allah, begitu luar biasa sekali isi dari surat Al-Ikhlas ini. Bukan berarti pendek, berarti nggak keren bisa cuman baca Al-Ikhlas pendek-pendek. Kenapa nggak surat yang panjang? Karena setiap surat walaupun pendek juga mempunyai arti dan makna yang besar. Benar sekali. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya baik pemirsa, nggak kerasa ya waktunya udah mau habis lagi. Tapi alhamdulillah udah menyempatkan waktunya untuk menonton Berita Islami, menyempatkan diri juga untuk nge-charge diri kita. Benar sekali, nge-charge diri, dapat ilmu, dapat wawasan tentang Islam gitu. Masya Allah, luar biasa sekali tadi ya. Iya, dan kita jadi tahu sejarah tadi tentang Amr bin Luhai ya. Amr bin Luhai, ya, beliau adalah orang pertama yang membawa berhala ke Ka'bah dan merubah ajaran dari Nabi Ibrahim Ismail. Baik pemirsa, oleh karena itu setiap harinya nanti kita akan update terus ilmu tentang Islamnya, makanya saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.